wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam sehat. salam semangat. Hai, saya Risa Junaina. Dan saya Helen Amelia Simanjuntak. Kami mahasiswa program studi pendidikan profesi apoteker dari Stikes Buleleng, Bali. Bersama PT Puskesmas Jati Uwung, Kota Tangerang. Kami ingin berbagi informasi yang menarik tentang BUD atau Beyond Use Dates. Jadi, apa itu BUD? BUD dalam bahasa Indonesia adalah batas waktu penggunaan obat, yaitu suatu batas waktu obat racik ataupun obat kemasan yang sudah tidak boleh disimpan maupun digunakan, terhitung dari tanggal atau waktu obat tersebut diracik atau dibuka dari kemasannya. Jadi, bagaimana cara untuk membedakannya? Beberapa orang cenderung kesulitan membedakan antara tanggal kadaluarsa dan BUD. Hal ini karena keduanya merupakan indikasi bahwa suatu obat tidak dapat lagi digunakan. BUD obat mungkin tidak selalu tertera pada kemasan. Jadi, mintalah bantuan apoteker Anda untuk mengetahui batas waktu yang aman untuk mengonsumsi suatu sediaan obat. Dengan mengetahui BUD obat akan membantu mengurangi resiko yang mungkin ditimbulkan terhadap pasien. 1. BUD sediaan padat. BUD bentuk sediaan padat bila tidak tertulis, maka dilihat tanggal expired date. Jika expired date 1 tahun, maka BUD-nya sama dengan expired date. Jika expired date lebih dari 1 tahun, maka BUD-nya selama 1 tahun. 2. BUD sediaan semi padat. BUD bentuk sediaan semi padat adalah kurang dari 30 hari sejak kemasan dibuka. Contohnya, salep kulit dan krim antivirus. 3. BUD bentuk sediaan cair. Cari informasi BUD dari produsen yang tertera pada kemasan asli obat. Jika informasi tersebut tidak disediakan oleh produsen, gunakan pedoman umum dari USP. Jika tanggal kedaluarsa di bawah 1 tahun, maka BUD maksimum sama dengan tanggal kedaluarsa yang ditentukan oleh produsen. Jika tanggal kedaluarsa melebihi 1 tahun, maka BUD maksimum obat adalah 1 tahun. 4. BUD obat racikan non-steril. Pertama, obat racikan dalam bentuk serbuk atau kapsul. Jika expired date semua bahan obat yang digunakan dalam formula kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimum sama dengan expired date. Jika expired date semua bahan obat yang digunakan lebih dari 6 bulan, maka BUD dapat dihitung sebesar 25% dari expired date bahan atau 6 bulan dari waktu peracikan. Kedua, racikan obat dalam bentuk larutan oral, suspensi oral, atau emulsi oral. Dalam larutan yang mengandung air, BUD maksimum adalah 14 hari setelah obat diracik. Dalam larutan berbasis air yang mengandung pengawet, contohnya sirup kering antibiotik, BUD-nya adalah 7 hari. Dalam larutan berbasis berair tanpa pengawet, BUD maksimum adalah 35 hari. Sebagai contoh, larutan NaCl 0,9% injeksi dan tetes mata berbentuk minidos yang hanya stabil selama 3 kali 24 jam setelah kemasan dibuka. Dalam larutan non-air, seperti larutan berbasis glikol atau berbasis minyak, BUD maksimumnya adalah 90 hari. Contoh sediaan yang kamu kenal, misalnya tetes telinga Forumen. 5. BUD obat steril. Untuk obat-obatan yang disterilkan, seperti tetes mata multidosis, salep mata, dan tetes telinga, umumnya memiliki masa kadaluarsa BUD 28 hari setelah kemasan utamanya dibuka. Atas nama Ahmad Faiz Hamizan. Pagi Ibu. Pagi. Boleh disebutkan tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya tanggal 22 bulan 1 2025. Ya, sesuai ya. Ibu, saya jelaskan obatnya ya. Ini ada 2 macam obat adik. Yang ini adalah obat demam. Obat demam ini nanti diminumnya boleh sampai 4 kali 0,9 mili ya Bu. 4 kali itu bisa tiap 6 jam.
Nanti ini setelah dibuka hanya stabil 14 hari ya. Kalau lewat dari 14 hari jangan digunakan lagi. Ya Bu ya. Ini obat racikan untuk batuk, pilek, vitamin. Ini boleh diminum 3 kali sehari sesudah makan. Nanti kalau misalnya tidak habis, boleh disimpan selama 6 bulan. Lewat dari 6 bulan sudah tidak boleh digunakan lagi. Ya, jelas ya Ibu? Ya. Atas nama Almahira Zea Wiranata. Selamat pagi Bu. Boleh disebutkan tanggal lahir adik? Tanggal 20 bulan 1 2024. Ya, sesuai ya. Saya jelaskan obatnya ya Ibu. Ibu, ini adik ada dikasih obat demam. Ya, paracetamol. Diminum 3 kali sehari setelah makan. 1 mili aja. Di dalam ada pipet ya Bu. Nanti ini setelah dibuka stabil hanya 14 hari. Iya, lewat 14 hari jangan dikasih lagi. Ya, ini juga ada obat pilek ya Bu ya. 1 kali sehari aja setengah sendok. Mungkin bikin ngantuk, jadi malam kasihnya. Ini hanya stabil untuk 2 bulan ya Bu setelah dibuka ya. 2 bulan. Iya, tidak boleh lebih dari 2 bulan. Kalau misal dia besok pilek, sebelum 2 bulan masih boleh dikasih ya. Ini ada antibiotik ya. Ini minumnya 3 kali sehari 1 sendok ya Bu ya. Nanti saya kasih sendok obatnya. Ini nanti wajib habis ya Bu, minum tiap 8 jam. Kalau mau gampang nanti minumnya dari jam 2 siang, jam 2 siang, 10 malam, sama 6 pagi. Ya, ini hanya stabil untuk 7 hari. Iya, jadi sebenarnya sebelum 7 hari juga udah habis. Jangan bolong-bolong ya Bu ya, sampai habis. Ibu jelas ya? Sudah. Nanti kocok ya setiap mau minum ya. Ya, Ibu diparaf dulu ya di sini. Udah jelas ya semuanya Ibu ya. Makasih banyak Ibu, tetap sehat ya. Sekian penjelasan dari kami mengenai B2B. Semoga informasi yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.